Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. AB 567 tidur bersamamu. Festival bulan. Festival apa itu? Sumei mengedipkan matanya yang besar dan kabur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu menyadari kalau bulan malam ini sangat besar, sangat bulat, dan sangat terang? Yuhei tersenyum tipis, lalu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Ya. Bulan malam ini sangat indah. Aku belum pernah melihat bulan seindah ini. Sumei mengerutkan bibir kecilnya, mengangguk setuju. Bulan biasanya tidak seindah ini. Setiap tahun, itu hanya terjadi sekali, dan untuk fenomena ini, ada banyak jenis penjelasan. Namun, di wilayah Laut Timur, yang paling tersebar luas adalah legenda. Kata Yuhei. Legenda? Legenda apa? Senior Yuhei, cepat ceritakan padaku. Sumei bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, yang ada hanya matahari dan tidak ada bulan. Tidak ada pula bintang yang memenuhi langit. Jadi, pada siang hari, matahari menyinari langit dengan terang, tetapi ketika malam tiba, langit menjadi gelap gulita, sampai-sampai orang tidak dapat melihat jari-jarinya jika mereka mengulurkan tangan. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang kekasih. Keduanya adalah petani. Mereka berteman sejak kecil, dan tidak ada yang tidak mereka bicarakan. Mereka memiliki hubungan yang sangat kuat. Pria itu bahkan memiliki bakat luar biasa, dan merupakan seorang jenius kultivasi yang sangat langka. Di dunia kultivasi, ia terus membuat terobosan dan melambung dengan kuat. Namun, tidak ada yang dapat dilakukan terkait dengan bakat biasa sang betina, sehingga ia perlahan tertinggal jauh di belakang sang jantan. Namun, perasaan mereka tidak memudar karena jarak kultivasi mereka. Sebaliknya, mereka menjadi semakin kuat, dan membuat orang-orang di sekitar mereka sangat mengaguminya. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya semakin menua. Meskipun, dengan pengobatan khusus, wanita itu selalu dapat mempertahankan penampilan mudanya yang cantik, batas hidupnya perlahan-lahan semakin dekat. Si jantan menyadari hal itu, dan mulai berpikir keras mencari cara untuk menyelamatkan si betina. Dia tidak peduli dengan warna kulitnya, tetapi yang pasti, dia tidak bisa kehilangan si betina. Akhirnya, dia menemukan sebuah cara. Yaitu membuat dirinya lebih kuat, begitu kuatnya sehingga dia bisa memperpanjang umur wanita itu. Dan dengan kerja kerasnya, ia akhirnya melangkah ke alam yang sangat luar biasa. Ia hanya kekurangan satu langkah sebelum memasuki alam yang belum pernah dimasuki orang sebelumnya. Itu adalah alam yang akan menggemparkan dunia. Untuk berhasil mengambil satu langkah itu, ia bersusah payah berkultivasi dalam keterasingan. Saat dia keluar dari pengasingannya, dunia bergetar. Dia memperoleh kekuatan untuk menguasai dunia, dan sudah tak terkalahkan. Segala sesuatu berada dalam genggamannya. Namun, yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa kultivasinya yang tertutup itu berlangsung selama beberapa ratus tahun. Kekasihnya sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah tulang-tulang putih yang mengerikan. Pria itu kehilangan semua semangatnya. Ia meraih kekuatan untuk menguasai seluruh dunia, menjadi dewa di mata semua makhluk hidup, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Dia menangis seharian. Saat malam tiba dan dia melihat dunia yang gelap gulita, barulah dia teringat beberapa kata yang diucapkan kekasihnya kepadanya sebelumnya. Dia berkata, dia tidak menyukai malam karena jika tidak ada api, dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia berkata, alangkah hebatnya jika malam juga memiliki matahari. Dia bisa melihat wajahnya kapan saja. Pria itu terlalu mencintainya. Dia begitu mencintainya sehingga tampaknya, dia kehilangan arti penting dalam hidup. Meskipun dia memiliki tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan menerima pemujaan dunia, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebersamaan dengan wanita. Karena dia sudah kehilangan pikiran untuk bertahan hidup, karena dia sudah memutuskan untuk menemani kematian wanita itu, dia memilih untuk memenuhi keinginan wanita itu sebelum kematiannya, dan pada saat yang sama, melengkapi semua kekasihnya. Dia memutuskan untuk membawa cahaya ke dalam malam. Jadi, dia membakar tubuhnya sendiri sebagai harga kurban, dia mengumpulkan banyak keanehan alam, dan dia meletakkan formasi yang menutupi seluruh langit. Formasi itu mengembun di atas 9 langit, dan akhirnya, dia menciptakan sebuah objek. Objek itu akan muncul di malam hari untuk menerangi dunia. Lagi pula, ketika lelaki itu membentuk benda itu, ia menamakannya dengan napas terakhirnya. Bulan, nama kekasihnya. Karena adanya bulan, maka malam menjadi terang. Maka untuk mengenang bulan, orang-orang menamakan hari kelahiran bulan sebagai festival bulan, dan hari ini adalah hari itu. Meskipun itu hanya legenda, itu tersebar luas dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, makna khusus diberikan kepada bulan, yaitu untuk menghargai orang-orang yang dekat dengan Anda. Yuhei menceritakan secara rinci. Haha, omong kosong. Apa itu bulan? Hanya ada satu di dunia ini, dan tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, mereka tidak akan sekuat itu untuk membuat tubuh mereka menjadi bulan.
Itu hanya legenda. Bagaimana mungkin itu benar? Pada saat itu, Jiang Wuxiang tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa itu omong kosong. Benar sekali. Bagaimana mungkin bulan diciptakan oleh manusia? Itu terlalu tidak masuk akal. Ayo, ayo, minum, minum, minum. Zhang Tianyi juga berbicara dengan nada menghina. Menghargai orang-orang yang dekat denganmu, ya. Namun, legenda yang seperti lelucon di mata para lelaki itu menggugah pikiran khusus dari para wanita. Surou dan Sumei tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chu Feng yang sedang minum bersama Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi dengan penuh cinta. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah jamuan makan, Chu Feng dengan tidak sabar kembali ke kamarnya sendiri dan mengeluarkan putra magma, ingin memurnikannya. Bagaimanapun, dia saat ini memiliki tanggung jawab yang berat, jadi semakin cepat dia meningkatkan kekuatannya, semakin baik. Asteris dong dong dong, dong dong dong. Namun, saat Chu Feng bersiap untuk mengeluarkan putra magma, pintunya diketuk. Melalui kekuatan roh, Chu Feng tahu bahwa orang yang datang adalah Sumei. Mei kecil, kita baru saja berpisah dan kau sudah merindukanku. Chu Feng membuka pintu dan menemukan bahwa memang, Sumei berdiri di luar. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Ya, aku merindukanmu. Namun, yang mengejutkan bagi Chu Feng, Sumei yang biasanya akan terpengaruh oleh godaannya tidak hanya tidak terpengaruh sedikit pun, dia malah melompat dan menerkam ke pelukan Chu Feng. Itu bahkan bukan apa-apa. Setelah Sumei memasuki ruangan, dia menutup pintu dan malah memeluk Chu Feng, mendorong Chu Feng lebih jauh ke dalam ruangan dan mendorongnya ke tempat tidur. Mei kecil, kamu saat menghadapi Sumei yang bertindak sangat berbeda dari biasanya, Chu Feng agak bingung harus berbuat apa. Meskipun Sumei sering ceria, lincah, dan cukup akrab dengan Chu Feng, dia bertindak dengan tepat. Misalnya, hal antara pria dan wanita, atau tidur di ranjang yang sama. Itu adalah perilaku terlarang, namun hari ini, dia tampaknya melakukan tindakan tabu. Malam ini, aku ingin tidur bersamamu. Sumei perlahan merangkak ke tubuh Chu Feng, dan sekali lagi, menempelkan wajah mungilnya yang cantik ke wajah Chu Feng, dan dengan suara yang manis dan hangat dan lembut, berbicara kepada Chu Feng. Asteris Gul pada saat itu, Chu Feng dengan keras menelan ludah karena Sumei di depan matanya terlalu mempesona. Di bawah bulu matanya, sepasang mata besar seukuran buah kenari memancarkan keburaman. Di wajahnya yang cantik, lapisan kemerahan meresap. Itu cukup menyihir. Terutama saat Chu Feng mengalihkan pandangannya ke bawah dan mengamati dadanya, dia benar-benar melihat seputih salju. Objek bulat yang awalnya keras tapi lembut, saat ditekan ke dadanya, sudah berubah menjadi oval, tapi saat menatap dari tengah, dia masih bisa melihat jurang berbentuk V. Ukurannya tidak bisa diremehkan, dan orang tidak bisa melihat dasarnya.